Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini kami akan menyampaikan beberapa podcast kami, yaitu terkait bagaimana sih perjalanan Nabi ke Syam itu, yang akan disampaikan oleh Mas Adilvi dan saya sebagai hostnya. Oke, langsung saja Mas. Jadi gini, saya ingin bertanya, bagaimana sih perjalanan Nabi ke Syam itu seperti apa? Nah, tolong jelaskan itu seperti apa dan bagaimana. Gini Mas, perjalanan Nabi ke Syam itu dulu ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Ada yang mengatakan 2 bulan lebih 10 hari. Beliau itu ikut pamannya Abu Thalib itu pergi berdagang ke Syam. Tapi di sini bukan Abu Thalib yang mengajak Nabi Muhammad, melainkan Nabi Muhammad sendiri yang ingin atau rewel cara-cara itu menggendoli baju Abu Thalib. Beliau sendiri sebelumnya tidak pernah untuk ikut ketika Abu Thalib pergi berdagang, karena dia itu orangnya pemalu dan juga suka menyendiri gitu Mas. Abu Thalib sebenarnya khawatir jika meninggalkan Nabi Muhammad di rumah sendirian. Pertama tuh karena takutnya kalau ikut tadi takutnya kepanasan, dan juga kan perjalanan jauh juga kan. Nah, yang kedua khawatir kalau tinggal di rumah tadi ya kasihan aja ketika tinggal sendirian di rumah. Nah, akhirnya Abu Thalib mengiyakan atau menyanggupi permintaan dari Nabi Muhammad. Nah, di sini maka dinamakanlah perjalanan Nabi ke Syam. Begitu Mas. Jadi gini Mas, kemarin waktu saya di perpus, saya sempat membaca buku kisah tentang perjalanan Nabi, tapi bukunya sama dengan judul punya kamu, yaitu Perjalanan Nabi ke Syam. Tapi yang masih saya bingungkan sampai sekarang yaitu ada seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Beliau bertemu dengan Nabi itu bagaimana sih? Gini Mas, Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum menceritakan pertemuan Rahib Bukhairah dengan Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan saat ke Busra, nah kafilah Abu Thalib melewati kan sebuah gereja. Nah, di gereja itu terkenal dengan pendetanya, yaitu Bukhairah tadi. Nah, Bukhairah itu nama aslinya adalah Jurji. Diriwayatkan bahwa beliau itu ahli dalam ilmu itu kitab Injil dan juga dalam kenasranian. Nah, pada saat itu beliau diriwayatkan bahwa ada sosok Nabi terakhir yang akan menemui beliau di gereja tadi. Nah, pada saat itu si Bukhairah itu melihat ke jendela terus melihat. Nah, di situ melihat ada satu kafilah. Kafilah itu seperti ada keistimewaan gitu Mas. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ya, bagaimana sih seorang pendeta Bukhairah ini mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang nabi Mas? Nah, dia mengetahui sejak mereka tiba di Aqabah. Tak ada pepohonan dan juga bebatuan yang tunduk bersujud melainkan kepada seorang nabi, dan juga dari Hatam an-Nubuwah, tanda kenabian, yang terdapat pada bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai seperti buah apel Mas.
seperti itu. Lalu apa keistimewaan dari kafilah tersebut yang tadi disebutkan? Keistimewaan dari kafilah Abu Thalib, pada saat itu Bukhairah melihat bahwa kafilah tersebut ada sebuah awan yang menaungi perjalanan mereka. Nah, di saat itu mereka tidak merasa kepanasan oleh terik matahari, karena awan tadi yang menaungi perjalanan pada saat itu, dan juga pohon-pohon kurma. Seolah-olah mereka sujud atau hormat pada kafilah tersebut. Oke, itu tadi teman-teman cerita dari Mas Agil yang berjudul Perjalanan Nabi ke Syam. Baik, dari kami mohon izin dulu pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.